pemirsa. Masih ada peluang dan hati-hati. Gol lagi pemirsa. Masih China menekan. Kuat sekali China masuk ke dalam berbahaya. Luar biasa pemain yang satu ini. Indonesia kalah 7-0 atas Cina. Jangan kemana-mana, tetap di channel Telosport. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngomongin Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 telah melakoni laga kontra Cina U17 dalam rangka uji coba internasional yang berlangsung di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 8 Januari 2026. Laga ini adalah laga uji coba dan dimainkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Permainan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari persiapan Garuda Muda untuk menjalani Piala Asia U17 2026 sekaligus sebagai evaluasi bagi pelatih Nova Arianto. Selain itu, uji coba ini juga bisa menjadi ujian pertama bagi tim Garuda Asia yang akan dihuni oleh sebagian besar nama-nama baru. Perlu diketahui, friendly match ini penting karena pelatih bisa melihat dengan jelas performa tim mengingat lawan Cina U17 itu juga akan tampil di Piala Asia U17 nantinya. PSSI sebelumnya kembali meminta Nova Arianto untuk membantu Timnas U17 Indonesia meski sudah dipromosikan ke tim yang U20. Nova dalam hal ini dibantu oleh Kurniawan Dwi Julianto selama menangani Timnas U17 Indonesia yang masih dalam tahap adaptasi. Laga ini menjadi bagian dari proses kepelatihan Timnas U17, terutama untuk mengobservasi dan mengevaluasi hal-hal yang perlu dibenahi ke depannya. Nova memanggil sebanyak 28 pemain dalam menghadapi laga ini, yang mayoritas wajah baru merupakan hasil pemantauan dari berbagai klub Liga Indonesia, akademi hingga klub luar negeri. Laga uji coba dengan Cina U17 ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada Minggu 8 Februari 2026 dan hari Rabu 11 Februari 2026 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Kenyataan pahit harus diterima oleh Timnas U17 kita. Timnas U17 dibantai oleh Cina dengan skor 7-0. Ini harus dievaluasi secara total oleh Coach Nova Arianto karena ini cukup memalukan karena laga ini telah dipertontonkan kepada publik melalui siaran langsung. Masih ada kesempatan pembuktian kepada publik bahwa Timnas U17 bukan tim lemah. Laga uji coba berikutnya tanggal 11 Februari nanti menjadi pembuktian untuk menarik simpati publik mengingat tim inilah yang akan dipakai untuk berlaga di Piala Asia U17 2026 yang telah lolos secara otomatis karena edisi sebelumnya Garuda Muda telah mampu melangkah sampai perempat final. Jadi Garuda Muda tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk turnamen tingkat kontinental tersebut. Pekerjaan berat bagi pelatih Nova Arianto untuk mengevaluasi skuadnya secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan setelah kekalahan telak 7-0 itu oleh Cina dan hasil minor tersebut mendorong tim pelatih untuk mempertimbangkan berbagai opsi guna memperkuat tim. Betapa sulitnya mencari pemain yang mampu diracik sebagai Timnas U17. Salah satu opsi utama yang bisa dilakukan adalah penambahan pemain diaspora untuk memperkuat komposisi tim. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan serius menghadapi turnamen penting Piala Asia U17 2026 yang akan digelar April mendatang. Timnas U17 memiliki ambisi besar untuk lolos juga ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Nova Arianto menegaskan keputusan untuk menambah pemain diaspora merupakan bagian dari upaya strategis untuk mencapai target tersebut. Observasi mendalam akan dilakukan selama 2 pertandingan melawan U17 Cina.
Pelatih berharap dapat menemukan talenta terbaik yang mampu bersaing di level internasional. Tentunya setelah kekalahan telak 7-0 dari Cina U17, pelatih Nova mengungkapkan bahwa timnya akan melakukan evaluasi mendalam. Nova menyatakan bahwa tim masih membuka peluang menambah pemain diaspora baru. Saat ini, tim U17 hanya memiliki satu pemain diaspora, yaitu Nicholas Indra Mushan yang bermain untuk klub Norwegia. Proses observasi akan difokuskan pada 2 pertandingan uji coba melawan Cina ini. Nova ingin melihat apakah ada kebutuhan mendesak untuk penambahan pemain baru atau pencarian pemain diaspora lainnya. Selain itu, opsi uji coba internasional juga dipertimbangkan untuk mengukur kemampuan tim. Mengenai pemilihan pemain diaspora yang akan direkrut, Coach Nova menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi dalam upaya membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif. Pencarian talenta baru ini menjadi krusial untuk menghadapi tantangan ke depan. Perlu diketahui, sebelum berkompetisi di Piala Asia U17 2026, Timnas U17 akan terlebih dahulu mengikuti kejuaraan ASEAN U17. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk turnamen regional ini. Nova berharap evaluasi yang dilakukan dapat membantu tim mencapai tradisi lolos ke Piala Dunia. Untuk pertandingan uji coba kedua melawan Cina U17 pada hari Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Indomilk Arena, Gusnov berencana untuk mencoba semua 28 pemain yang dipanggil. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap pemain dan menilai potensi mereka secara menyeluruh. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami hadirkan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga menghibur. Salam olahraga, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Ada peluang dan hati-hati. Gol lagi pemirsa. Lagi harus hati-hati dan masuk pemirsa. Masih China menekan. Kuat sekali China masuk ke dalam, berbahaya. Luar biasa pemain yang satu ini pemirsa. Dia